Hai, setelah 3 bulan aku menggunakan iPhone 15 Pro Max, ini adalah beberapa hal yang paling aku sukai dari iPhone yang katanya seri terbaik ini. Yang pertama, tentu saja kameranya. Alasan utama aku beli iPhone 15 Pro Max yaitu karena kameranya. Kalau di DxOMark, overall kamera score dari iPhone ini itu ada di urutan nomor 3, kalah sama Huawei Mate 60 Pro Plus dan Huawei P60 Pro. Dan setelah menggunakan kamera di iPhone ini selama 3 bulan, itu emang hasilnya sebagus itu dan jarang banget ngecewain. iPhone ini seperti punya 7 focal length, tapi 7 focal length ini hanya ada di mode foto. Kalau video, pilihannya tetap 0,5 kali, 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Dari 3 kamera yang ada, yang paling aku suka tentu saja kamera utamanya kamera 48 megapiksel. Kamera utamanya itu ada 4 focal length, 24 mili, 24 mili, 35 mili, dan 2 kalinya di 48 mili. Nah, untuk 1 kalinya defaultnya bisa kamu atur sendiri, dan aku pribadi aku pakai yang 24 mili. Tapi sebenarnya aku cukup jarang untuk gonta-ganti focal length yang di 1 kali. Kalau mau lebih zoom, biasanya aku langsung pakai yang 2 kali aja. Dan aku juga dari fitur iPhone yang sekarang, itu kalau mode portraitnya, aperture-nya bisa diatur setelah kita ngambil foto. Jadi bisa blur atau enggak. Secara kualitas, hasil utama dari iPhone ini itu udah lebih dari cukup. Aku zoom berapa kali itu masih oke banget, detailnya masih kelihatan. Aku terangin berapa kali pun itu noise-nya juga masih dikit banget. Kemarin waktu aku butuh pas foto terbaru, aku hanya foto menggunakan iPhone ini tanpa lightning apapun. Padahal kemarin aku fotonya itu lupa untuk aktifin Pro RAW, jadi nggak pakai Pro RAW, tapi hasilnya itu masih enak banget diedit. Lanjut kamera telefotonya, gimana hasil zoomnya? Untuk hasilnya kalau 5 kali itu masih sangat baik, dan di bawah 10 kali masih bagus-bagus aja. Di atas 10 kali itu hasilnya biasa banget, dan di atas 20 kali itu bisa dilihat tapi nggak enak. Hasil dari kamera wide-nya juga bagus banget, detailnya dapat banget, fokusnya akurat, dan warnanya itu enak dilihat. Simpelnya, hasil foto iPhone 15 Pro Max ini udah bagus banget. Tapi yang lebih bagus tentu saja hasil videonya. Di DxOMark, hasil video iPhone ini punya skor yang paling tinggi. Dan menurutku pribadi, handphone ini adalah handphone dengan kualitas video terbaik dari smartphone yang ada saat ini. Video yang dihasilkan tuh bagus banget, warnanya cocok dengan seleraku, terus perpindahan fokusnya juga smooth banget. Dan yang paling aku suka, video ini ketika ngerekam itu stabil banget. Semua video yang aku ambil secara handheld, itu hasilnya nggak ada yang goyang-goyang parah banget, dan aku puas banget dengan hasilnya. Walaupun itu belum pakai action mode. Aku jarang pakai action mode karena sering lupa ngaktifin. Tapi kemarin aku coba untuk pakai action mode. Aku ngerekam video sambil lari, dan itu hasilnya masih oke banget, masih stabil banget. Padahal aku larinya di permukaan yang kayak tangga itu nggak rata, dan tanganku juga goyang banget. Tapi hasilnya perpindahan antar frame-nya itu masih smooth banget. Hanya saja kalau pakai action mode itu mentok di 2,8K, nggak bisa 4K. Oh iya, aku mau nambahin untuk hasil zoomnya, 5 kalinya itu hasilnya masih bagus banget. Maksimalnya itu bisa sampai 15 kali, tapi kalau udah 15 kali, itu detailnya nggak dapat sama sekali. Lalu mode sinematiknya hanya bisa digunakan di kamera utama. Sedangkan slow motionnya bisa sampai 240 frame per second di Full HD. Nggak ada pilihan 4K untuk slow motion. Dan terakhir, fitur yang paling baru, ProRes, ini bisa ngerekam sampai 4K meskipun ya aku harus pakai SSD. Masalahnya adalah hasil dari ProRes ini itu gede banget. Video 13 detik aja size-nya 3 GB. Karena size-nya yang gede ini aku hampir nggak pernah pakai ProRes ini. Tapi memang hasil dari ProRes color grading-nya itu lebih enak. Tapi aku pribadi nggak pakai ProRes, ngedit color grading-nya juga masih enak kok. Lanjut kalau low light. Low light itu hasilnya memang nggak sebagus saat pencahayaannya cukup. Noise-nya pasti ada, tapi biasanya aku untuk ngurangin noise, aku kurangin exposure, aku rendahin exposure-nya, jadi noise-nya nggak terlalu banyak. Dan hasilnya masih oke, tapi ya seperti yang kamu tahu, efek glare yang ada di iPhone itu masih ada di iPhone ini. Setelah menggunakan iPhone ini, tiap jalan-jalan tuh aku hampir nggak pernah bawa mirrorless lagi. Hasilnya cukup bagus, dan ini praktis banget dan simple banget. Aku bisa pakai wide, normal, zoom dengan satu device sesimpel ini, dan hasil yang lumayan, yang nggak jauh beda dengan mirrorless. Syaratnya kondisinya harus dengan pencahayaan yang cukup. Kesimpulan untuk video adalah, ini adalah handphone dengan kualitas video terbaik yang bisa kamu beli saat ini. Aku adalah orang yang jarang banget menutup semua aplikasi di iPhone, dan sampai hari ini, handphone ini nggak pernah crash.
Mau sebanyak apapun aplikasi yang aku buka, mau seberat apapun aplikasi yang nggak aku tutup, itu masih smooth-smooth aja. Ya, meskipun kalau nge-hang dan nge-loading agak lama, itu ya pernah lah beberapa kali, tapi jarang juga sih. Sebenarnya bukan karena apa-apa ya, tapi lebih karena nggak ada pilihan untuk close semua aplikasi aja di iPhone. Salah satu kekurangan iPhone sih. Tapi poinku adalah, dengan sebanyak itu aplikasi yang dibuka, ini performanya masih oke banget. Terus aku coba ngedit video di aplikasi VN. Ngedit di VN tentu saja lancar jaya, footage 4K juga nggak masalah. Mau sebanyak apapun efek, juga masih smooth-smooth aja. Lalu aku coba untuk edit video ProRes di handphone ini. Untuk Full HD nggak ada masalah. Untuk 4K sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi aneh aja ya. Untuk rekam 4K ProRes di handphone ini, kita harus gunain SSD. Nah, setelah ngerekam pakai SSD, file itu aku pindahin lagi ke iPhone, baru bisa diedit. Dan 4K ProRes edit di VN masih oke. Gimana kalau main game? Jujur aku bukan orang yang suka main game di handphone. Game yang ada di handphone ini cuma ada FC24 sama F1. Game-game ini jelas lancar jaya. Kalau FC24 itu bisa settingan ultra, bisa rata kanan. Sama F1 juga bisa rata kanan. Dan semua game aku rasa juga bisa rata kanan di handphone ini. Dan kebiasaanku biasanya setelah main game FC24 bosan, terus aku minimize, buka lagi F1, itu gak ada masalah, masih smooth banget handphonenya. Jadi kesimpulannya, untuk keperluan apapun, performance di iPhone ini, menurutku, aku pribadi, udah lebih dari cukup. Poin selanjutnya tentang desain. Desain ini sebenarnya masalah selera ya. Saingan dari HP ini adalah Samsung S24 Ultra yang bentuknya kotak dan desain kameranya ya gitu. Kamera lebih banyak, tapi secara estetika aku lebih suka bobanya iPhone. HP ini memang besar, namanya aja ada Max-nya. Tapi untuk aku yang sering pakai jeans, celana pendek, ini masih muat banget di saku. Terus lengkungan di ujungnya ini juga lebih enak untuk masukin ke saku. Dan walaupun besar, pakai sarung tangan di KRL juga masih oke banget. Syaratnya tapi harus pakai casing yang tipis. Ini aku pakai casing tipis dari Basain yang nggak buat handphone ini sangat besar. Jadi kalau kamu pakai casing yang biasa, aku udah pernah pakai yang biasa, itu kerasa gede banget dan mengurangi kenyamanan tentunya. Tapi kalau untuk dipakai nonton terus main game, kayaknya layarnya S24 Ultra itu lebih enak karena kotak, terus bisa kelihatan lebih luas gitu. Dan S24 Ultra punya tompel yang lebih kecil dibanding iPhone ini yang masih gede banget tompelnya. Secara overall aku suka desain ini, dan iconic boba iPhone itu menurutku masih lebih kelihatan mewah dan eksklusif dibandingkan dengan setting kamera di Samsung S24 Ultra. Selain itu, secara tampilan OS, aku juga lebih suka iOS dibandingkan Android. Memang Android tuh customisasinya lebih banyak, tapi iOS tuh kelihatan lebih simpel dan elegan, menurutku pribadi. Karena videonya sudah cukup panjang dan lumayan capek ngeditnya, aku cukupkan dulu videonya dan disambung part 2-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.